Cerita ini merupakan kejadian pribadi yang menimpa teman SMA saya yang bernama Ima. Pengalaman itu dirasakan oleh Ima dan keluarganya ketika masih tinggal di rumah lamanya. Perlu diketahui, ayah Ima adalah seorang seniman pelukis. Jadi, tak aneh, di rumahnya itu ada banyak sekali lukisan. Bahkan cat dinding dalam rumahnya pun penuh dengan gradasi warna. Sedangkan ibunya yang biasa dipanggil Oma, kesehariannya merupakan ibu rumah tangga. Sebagai penggambaran, rumah Ima tepat berada di pinggir jalan raya. Namun, selalu bernuansa sepi dari keramaian. Ini karena semua kakaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Rumah yang bisa dikatakan cukup besar ini hanya ditinggali oleh 3 orang, ayah, oma, dan Ima. Ditambah peliharaan kesayangan keluarga, yaitu seekor kucing. Tidak seperti rumah yang berada di pinggir jalan lain. Hawa rumah mereka tenang, sejuk, dan sepi. Saat berada di rumah tersebut, banyak sekali kejadian aneh. Itu terjadi bukan hanya di rumah Ima, tapi tetangga-tetangganya juga merasakan hal yang sama. Hantu yang sangat jahil, tapi tidak pernah berani menampakkan wujud sebenarnya. Di jalan itu banyak terjadi kecelakaan. Kadang beberapa kali korban dibawa ke depan rumah Ima sambil menunggu ambulan datang. Bahkan jika korban luka ringan, hanya diobati di sana dengan betadin. Suatu hari ayah Ima kedatangan tamu yang merupakan seorang temannya yang juga sesama seniman pelukis dari Bali. Jika digambarkan, tamu tersebut berambut panjang sepinggang. Sebut saja namanya Baim, yang bermalam di rumah Ima. Setelah berbincang dan melihat-lihat hasil lukisan ayah, Baim bergegas istirahat untuk tidur di kamar tamu. Tiba-tiba, tengah malam pukul 12:30, saat semua sedang tidur, Baim teriak minta tolong memanggil-manggil nama ayah. Sontak semua kaget dan langsung menghampiri Baim. Tahu apa yang terjadi? Rambut panjangnya itu melilit di sandaran kasur. Ini nyata, bukan cuma di film-film, karena disaksikan langsung semua orang di rumah itu. Semuanya panik, berusaha melepas rambutnya yang melilit, dan tidak semua rambut bisa dilepaskan. Ada beberapa yang harus digunting. Keesokan harinya, Baim memilih tidur di hotel karena masih terlihat syok dengan kejadian semalam. Sangat jahil sekali bukan hantu itu? Orang sedang istirahat capek karena menempuh perjalanan jauh, justru dijahili dengan dililit rambutnya ke senderan kasur. Saat itu juga, ayah Ima langsung mendatangi Ustadz untuk menanyakan hal aneh tersebut. Pasalnya, kamar itu selalu kosong, dan mungkin saja mereka merasa aneh ada orang baru yang menempati. Jadi mereka mengerjai Baim agar tidak betah tinggal di rumah Ima. Malamnya di ruang TV, Ima mendengar seperti ada orang yang bilang tung, tung, tung berulang-ulang. Malam itu, Ima tak bisa tidur karena ketakutan. Akhirnya dia menumpuk bantal menutupi telinganya. Kebiasaan menutup telinga sebelum tidur pun menjadi rutinitas dia sampai sekarang. Kejadian aneh itu ada setiap jam 11 malam ke atas. Keluarga Ima
Jam 8 malam sudah di kamar masing-masing, dan tidak ada aktivitas lagi di ruang apapun. Tiba-tiba malam itu ada yang buka tutup pintu garasi. Ayah langsung mengecek keluar rumah, memastikan siapa yang berani tengah malam memainkan pintu garasi. Setelah dilihat, ternyata tak ada orang. Apalagi pintu garasi yang sudah digembok, mana bisa dibuka tutup oleh seseorang. Setelah masuk lagi ke kamar masing-masing, selang beberapa menit, ada yang mengetok pintu menggerakkan door knocker. Kejadian ini juga sering terjadi ke rumah tetangga yang lain. Pernah juga kejadian saat sang penggugah cerita, yakni Nindi, yang sempat menginap di rumah Ima saat masih kuliah di jurusan broadcast. Sambil menggarap tugas dan mengedit video, Nindi, Ima, dan teman-teman lainnya asik bercengkrama sebelum tidur. Mereka semua tidur di ruang TV, karena jika tidur di kamar Ima, tak akan muat, dan tak ada yang berani tidur, bahkan masuk ke kamar tamu. Saat itu mereka tidur sangat larut, karena terlalu asik bermain game. Salah satu dari mereka, yakni Yeye, meminta untuk menyalakan terus TV, karena takut mendengar hal-hal yang mengerikan. Posisi Nindi waktu itu tidur di tengah. Entah mengapa susah sekali untuk tidur. Nindi merasa ada yang memperhatikannya dari arah halaman belakang. Meski dipaksa untuk tidur, Nindi tak bisa melakukannya. Hingga akhirnya Nindi dibangunkan oleh Ima untuk pindah tidurnya di kamar 2. Sedangkan yang lain di ruang TV. Paginya mereka baru sadar kalau Nindi dan Ima tidur di kamar berdua. Jujur, Nindi jika mandi lama sekali. Tapi kalau di rumah Ima, dia tak bisa lama-lama. Soalnya ia merasa ada yang memperhatikannya terus. Apalagi ketika wajahnya sedang menggunakan facial wash. Suatu hari, ayah Ima ada pameran lukisan keluar kota. Jadi Ima tidur bersama ibu di kamar 2. Malam itu ponsel ibu ada di ruang tamu. Besok pagi ayah Ima menelpon dan menanyakan ada apa nelpon semalam. Padahal pada saat malam itu ibu Ima tak pegang ponsel sekalipun. Malam selanjutnya, ponsel ibu Ima seperti biasa ada di ruang TV dan tiba-tiba saja berdering. Sontak, ibu membangunkan Ima minta diantar untuk bawa ponselnya. Tapi Ima menolak karena teleponnya juga mati. Ima pikir itu dari orang-orang yang tak penting. Kemudian ponsel ibu berdering lagi. Tapi tetap, ibu dan Ima lebih memilih tidur karena takut mengambil ponselnya. Besok pagi, ketika mengecek ponsel ternyata tidak ada panggilan satupun malam itu. Jadi, siapa yang memainkan ponsel ibu? Setelah itu, sore harinya Ima sedang asik nonton TV bersama ibunya. Kemudian, ada suara aneh. Terdengar gretek dari dapur, seperti ada yang buka tutup tempat beras. Kemudian ibu berbicara, seperti memperingatkan. "Boleh diem di sini, tapi jangan ganggu," ucapnya dengan bahasa Sunda. Suara aneh itu justru semakin keras. Ima dan ibu pun langsung berlari ke kamar ketakutan. Tapi mereka akhirnya justru tertawa karena melihat tingkah laku mereka yang bisa dibilang lucu. Suara itu berhenti dan disusul suara siulan. Arah suara siulan itu
datang dari ruang TV. Siapa yang bersiul? Padahal mereka hanya berdua di rumah. Singkat cerita, karena beberapa hal dan lainnya, keluarga Ima memilih pindah rumah dan menjual rumah itu. Setelah seharian packing barang-barang untuk pindahan, Ima tidur di kamar 2 bersama ibunya, dan ayahnya tidur di kamar 1 sendirian. Malam itu pukul 11 malam, tiba-tiba ada suara seperti pilok yang dikocok-kocok di ruang TV. Ibu Ima pun membangunkan Ima, mengajak untuk pindah ke kamar 1, karena suaranya berulang semakin keras. Saat keluar kamar ingin pindah ke kamar 1, tiba-tiba toples yang sudah dibereskan di dalam keranjang besar berhamburan seperti dilempar-lempar. Benar saja, besoknya berantakan sekali, seolah mereka seperti memberikan salam perpisahan pada Ima dan ibu. Lebih lanjut, kabarnya rumah tua itu sudah dibeli oleh seorang pengusaha. Rumah tersebut tidak ditempati untuk tinggal. Sesekali dipakai hanya untuk rapat saja. Rumah jadi terlihat tidak terawat dan semakin menyeramkan. Baru-baru ini Ima dapat kabar dari temannya yang kebetulan tinggal dekat dengan rumah Ima yang lama. Suatu hari, kakeknya sedang mencari belut di sawah. Nah, ceritanya, Aki ini merasa kelelahan dan memutuskan istirahat di depan rumah kosong itu. Aki meluruskan kakinya sembari bersandar dan sekali topinya dikipas-kipas. Tiba-tiba Aki dikagetkan dengan kepala yang tiba-tiba muncul dari kamar tamu, seolah sedang memastikan ada siapa di depan rumah. Aki merasa heran. Rumah itu kosong, tapi ada orang. Selang beberapa menit, Aki melihat seorang wanita keluar dari kamar 1, lari kecil menuju dapur. Sontak Aki kaget, tapi tak berpikir ke hal mistis. Yang Aki takutkan, ada yang melakukan tindak mesum di dalam. Seketika Aki langsung laporan ke tetangganya yang memiliki usaha bengkel. Kebetulan, tetangganya dititipi kunci pintu belakang rumah tersebut. Kemudian mereka masuk untuk mengecek setiap ruangan, dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Duh, bener-bener ini rumah angker banget, kata bapak pemilik bengkel. Begitu cerita rumah tua yang sempat ditinggali Ima dan keluarga. Ima dan keluarga kini sudah bisa hidup aman dan damai di rumah barunya. Dari kisah horor di atas, kita bisa mengambil pesan bahwa dimanapun kita berada, pasti selalu